اللهم صل على محمد. اللهم صل وعلى اللهم صل على محمد محمد. ما تؤجل فرج سخي مخرجه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin, saimin, saimat, rahimakumullah. Kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya. Di bulan Ramadan tahun ini Allah masih memanjangkan usia kita, memberikan kepada kita kesehatan lahir batin dalam menjalankan dan menghidupkan bulan Ramadan. Dan pada kesempatan petang hari ini kita bersua dengan niat untuk belajar langsung dari Allah SWT melalui kitab sucinya, yang pada hari ini kita masuk pada surat Yunus ayat 90 sampai 100. Surat Yunus ayatnya 96 sampai 100. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Yunus ayat 96 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم وربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على Muhammad Fahri. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran dalam keadaan bulan Ramadan, berpuasa dan di akhir siang puasa Ramadan. Semoga dengan bacaan Quran kita di waktu lapar dan haus ini, Allah SWT ganjar nanti di akhirat dengan kesejukan di dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Kita teruskan surat Yunus. Surat Yunus adalah surat yang ke-10. Yunus adalah Nabi Yunus alaihissalam. Surat Yunus turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 109 ayat. Dan tadi kita sudah membaca sampai ayat 100. Berarti tinggal 9 ayat. Berarti insya Allah besok pagi kita akan bahas 5 ayat. Dan sore harinya, hari Senin sore kita bahas 4 ayat. Jadi 109 ayat. Jadi insya Allah besok persis hari ke-10 bagi yang berpuasa sejak hari Sabtu, atau hari ke-9 bagi yang berpuasa mulai berpuasa pada hari Ahad, kita selesaikan surat Yunus. Dan kita berarti hari Selasa pagi insya Allah kita akan pindah ke surat baru, yaitu surat yang ke-11, surat Nabi Hud atau surat Hud. Kita ringkaskan dulu surat Yunus dari ayat 95. Ayat 95, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunanna minal ladzina kadzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin. La takunanna, jangan kamu, ya. Janganlah kalian menjadi, janganlah kalian. Jadi la takunanna, kalian jangan, sedapat mungkin jangan. Jadi di sini ada nun taukid nih, sekali-sekali sini artikan sekali-sekali, benar-benar. Jadi ini semacam peringatan, janganlah engkau benar-benar yang menjadi minal ladzina kadzabu, menjadi orang atau di antara orang-orang yang kadzabu bi ayatillah, mendustakan ayat Allah. Jadi ini adalah mewanti-wanti kita yang membaca Al-Quran. Jangan sama sekali menjadi bagian dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Karena siapa yang mendustakan ayat Allah, fatakuna minal khasirin, pasti di akhirat akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Sekarang kita masuk pada ayat baru, 96. Kita kalau merugi nanti di akhirat akan menyesal. Kalau di dunia menyesal masih bisa memperbaiki, tapi kalau di akhirat kita menyesal, ya tidak bisa kita memperbaikinya lagi. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Jadi sesungguhnya alladzina, orang-orang yang haqqat alaihim, telah pasti bagi mereka kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi yang sudah mendapatkan keputusan Allah sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa kalau mereka menolak ayat-ayat Allah, mendustakannya, ya pada dasarnya tidak beriman.
Nah, siapa yang menolak atau mendustakan ayat-ayat Allah walaupun mengaku beriman, hakikatnya tidak beriman berdasarkan ayat ini. Jadi katakan innalladzina, ini kan menjelaskan tadi ayat 95 tadi di atas. Jadi sungguhnya orang-orang yang haqqat alaihim kalimatu rabbik, orang-orang yang sudah berlaku baginya ayat yang di atas tadi dari Tuhan, maka la yu'minun, hakikatnya tidak beriman. Jadi kata-kata la yu'minun itu hakikatnya tidak beriman ya. Jadi la yu'minun, hakikatnya tidak beriman. Walaupun dia mengaku. Jadi kalau dia mendustakan ayat Allah, ya, dan ayat Allah itu adalah bisa dalam bentuk kitab suci yang kita sebut Al-Quran yang diam, dan juga kitab suci atau Al-Quran yang berbicara. Al-Quran yang samit ataupun Al-Quran yang natik. Kalau mendustakan itu, ya berarti telah tetap baginya keputusan Allah bahwa mereka hakikatnya tidak beriman. Nah, tentu kita tidak boleh menggunakan ayat ini untuk menghakimi orang. Cuma kita membaca ayat ini untuk diri kita. Bahwa kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, dan ayat Allah itu ada yang berbicara dan ada yang diam, dua-duanya sama, identik, sama dengan mata uang. Mata uang itu harus kiri kanan, sebelah menyebelah. Sama dengan sendal juga, harus kiri kanan, tidak bisa hanya satu saja. Maka siapa yang menolak atau mendustakan ayat Allah, baik yang diam ataupun yang berbicara, pada dasarnya berdasarkan ayat ini, berdasarkan ketetapan Allah adalah la yu'minun. Ini kata Tuhan, bukan kata kita, bukan kata saya. Tapi la yu'minun. Ya. Dan namanya kalimat Allah itu sebetulnya juga adalah ada personifikasinya. Jadi kalimat Allah itu terpersonifikasi ke dalam sosok, ya, tokoh tertentu, sosok tertentu yang tentu Allah pilih. Jadi namanya saja kalimat Allah, kalimat Rabbika, berarti Allah pilih. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat An-Nisa misalnya, surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surat 4, ayatnya 171. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, la taglu fi dinikum, kamu jangan ekstrim dalam beragama, jangan melampaui batas. Beragama itu tidak boleh melampaui batas. Karena melampaui batas, saking sukanya beragama sampai menciptakan pemahaman, konsepsi yang bukan bersumber dari kitab suci. Ini namanya taglu, gulu. Bersifat gulu, bersifat ekstrim. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah engkau mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran, artinya kecuali ada di dalam kitab suci itu sendiri. Jadi illal haq artinya kecuali kitab suci, karena kitab suci datang dari al-haq. Nah, baru sampaikan innamal masihu, sesungguhnya atau hanya saja al-masih itu, al-masih yang dimaksud adalah Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, adalah Rasulullah wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Jadi yang namanya kalimat adalah orang. Sini dikatakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Ya. Yang namanya Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah, bukan putra Allah. Tapi Rasulullahi dan kalimatnya. Kenapa disebut kalimatnya? Karena dirinya adalah identik dengan kitab suci itu sendiri. Kalimatnya. Artinya melihat Allah seakan-akan melihat Nabi Isa, seakan-akan melihat seluruh ajaran-ajaran Allah hidup dalam dirinya. Maka melihat Nabi Isa sama dengan melihat seluruh hukum Allah. Satu kitab suci yang pada saat itu adalah Taurat dan Injil. Jadi yang kita simpulkan di sini bahwa Al-Quran mengatakan hanya saja Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam itu, Isa anak laki-lakinya Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimatnya. Jadi kalimat adalah orang, ya. Rasulullah dan kalimatnya. Yang Isa putra Maryam ini alqaha ila Maryama, dia
Ustadznya nggak ada suara ya? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada suaranya, Ustaz. Jangan-jangan suara kita juga tak didengar. Mohon maaf jemaah sekalian, tadi lagi disconnect ya, ternyata keluar ya. Mari kita masuk lagi ke screen ya. Jadi kita masuk ke sini lagi ya. Kita teruskan. Jadi kita ulangi lagi, innamal masihu Isa bin Maryam. Hanya saja Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimatnya, wa kalimatuhu. Ya. Jadi Rasul Allah dan kalimatnya. Jadi Nabi Isa adalah kalimat. Ingat. Nabi Isa itu adalah kalimat, berarti kalimat adalah orang. Dalam hal ini adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih ini gelarannya, predikatnya yaitu Isa. Nama aslinya Isa putra Maryam. Isa putra Maryam terkadang dipanggil dengan Al-Masih. Ya. Al-Masih. Seperti misalnya kita misalnya memanggil Nabi Muhammad sebagai Al-Habib, ya, kekasih Allah. Ya. Ataukah Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil. Nah, gitu. Nabi Ibrahim itu adalah Al-Khalil. Ya. Misalnya Sayyidina Husain dipanggil dengan Asy-Syahid. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, jadi Isa putra Maryam itu siapa? Adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa kalimatu, dan kalimatnya. Ini kalimat disandarkan kepada Allah. Ini Allah. Kalimat Allah. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi kalimat itu pasti ada sosoknya. Ya. Al-Qaha yang dia titipkan melalui Maryam dengan meniupkan ruh padanya atau daripadanya. Ruhun minhu itu ruh dari Allah. Nah, apakah Maryam saja yang ruh? Tidak, kita semuanya. Semua kita ini berlaku. Ayat Allah yang mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan kepadanya ruhku. Jadi kita semua ruh Allah. Nah, sekarang fa'aminu billah, berimanlah kepadanya, ya, kepada Allah. Beriman kepada Allah wa rusulihi, dan rasulnya. Berarti kan include di dalamnya kalimatnya. Jadi fa'aminu billahi wa rusulihi atau wa kalimatihi. Wala taqulu, dan jangan mengatakan salah satu Tuhan itu tiga, atau Maryam bagian daripada Nabi Isa bagian daripada yang tiga. Intahau, kalau kalian berhenti memiliki atau menyimpan konsep ketuhanan seperti itu, khairalakum, itu lebih baik kalian. Innamallahu ilahun wahid, karena sungguhnya Allah itu adalah ilah yang satu. Hanya saja Allah itu adalah ilahun wahidun, Tuhan yang esa, yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah kalau kita berpendapat bahwa dia punya anak. Ya, Maha suci artinya Allah mustahil seperti itu. Lahu ma fis samawati wa fil ardh, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau misalnya Allah membutuhkan rasulnya, ya cukup dia menciptakannya karena dia kepunyaan langit dan bumi. Wa kafa billahi wakilah, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Kita lihat juga di dalam surat Musyawarah ini. Surat Musyawarah surat 42 ayat 24. Am yaqulu naftarah 'ala Allahi kadiba. Atau mereka mengatakan iftara Allah kadiba. Ya. Bahwa Nabi Muhammad mengada-adakan atas nama Allah kedustaan, atau berdusta atas nama Allah. Fa'in yasha'illahu yakhtim ala qalbi. Kalau Allah mau, tentu Allah menutup mati kalbu kamu, ala qalbika. Wa yamhullahul batil, dan Allah akan menghapuskan yang batil. Wa yuhiqqul haqqa, dan membenarkan yang benar saja. Bi kalimati. Ingat kata-kata ini? Ya. Yamhullahul batila, Allah akan, ini yamunya ini mudharib, jadi kita artikan akan. Allah akan menghapuskan kebatilan
wa yuhiqqul haqqa, dan akan membenarkan al-haq, kebenaran. Tapi dengan apa? Bi kalimati, dengan kalimat-kalimatnya. Jadi hanya melalui insan-insan suci yang disebut tadi dengan kalimat Allah, kebatilan bisa enyah, bisa hilang, terhapus, dan kebenaran bisa menjadi kebenaran. Maksudnya bisa menjadi nyata. Ini yang disebut dengan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi harus datang al-haq, baru batil hilang. Nah, tetapi siapa al-haq ini? Ya harus melalui kebenarannya, melalui kalimatnya, bi kalimati. Dan kalimat tadi adalah orang-orang, ya, insan-insan suci. Innahu, sungguhnya dia Allah, alimun bidatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam kesadaran kita masing-masing. Ini ada satu hadis ya. Ya, kata dikatakan layu minun. Mereka tidak beriman. Nah, kalau orang beriman seperti apa? Ingat tadi layu minun. Kalau beriman seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi kalau beriman itu seperti apa? Kan tadi kan dikatakan tadi tidak beriman tadi di sini ya. Kita angkat dulu di sini ya, surat Yunus ya, ayatnya tadi 96. Ya. Innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik. Sungguhnya orang-orang yang sudah tetap keputusan bagi mereka itu sebelumnya di atas ini mendustakan ayat-ayat Allah nih. Ya, kadzabu bi ayatillah. Mereka mendustakan, dan kita dilarang jangan bergabung dengan mereka ini. La takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillah. Karena kalau kita bergabung dengan mereka, fatakuna minal khasirin. Baru dikatakan, ya mereka itulah yang haqqat alaihim kalimatur rabbik. Mereka itu hakikatnya tidak beriman. Jadi walaupun kelihatannya mengaku beriman kepada Nabi, tetapi ketika mendustakan ayatnya, fatakuna minal khasirin, dia termasuk orang merugi, dan hakikatnya la yu'minun, tidak beriman. Nah, kalau begitu apa itu orang beriman? Nah, kita lihat di dalam hadis ini. Ini hadis kita kasih judul seseorang dikatakan mukmin apabila apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi sini Rasulullah bersabda ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Nah, ini surat apa namanya? Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ini banyak ada di Bukhari Muslim juga, tapi saya ambilkan yang lebih lengkap ini ya. Nah, jadi di sini katakan Nabi bersabda, al-muslim, yang disebut muslim itu dikatakan muslim ya. Seseorang dikatakan muslim man apabila salimal muslimuna, dia menyelamatkan sesamanya orang muslim ya, min lisanihi, daripada lisannya, wayadihi, dan tangannya. Jadi seorang dikatakan muslim itu apabila orang-orang muslim lainnya selamat ya. Salimal muslimun, orang muslim lainnya itu selamat. Ya, jadi kalau dia mengaku muslim tapi orang muslim lainnya tidak selamat dari lisannya, gampang menyerangnya, ya, melakukan kekerasan verbal, wayadihi, dan tangannya, ya, bahkan melakukan kekerasan fisik, ya. Jadi tidak dikatakan muslim. Cobalah menggunakan hadis ini, dan banyak hadis seperti ini yang semakna dengan ini. Bukhari ada, di Muslim ada, di berbagai tempat ada. Cobalah kita menggunakan hadis ini dan melihat apa yang terjadi di kesempatan-kesempatan awal Islam. Ya, seperti apa yang terjadi misalnya di Perang Jamal, apa yang terjadi di Perang Siffin, terutama apa yang terjadi di Karbala. Nah, ya, ayat mengatakan, muslim itu dikatakan muslim apabila orang muslim yang lain itu selamat, salim itu selamat. Min, dari lisannya, wayadih, dan tangannya. Ya. Jadi kalau gampang menyesatkan orang, mengkafirkan orang, ya berarti orang lain tidak selamat dari lisan dan tangannya. Itu orang muslim, ya. Jadi ini adalah muslim. Sedangkan kata-kata kita tadi kan mukmin ya, ini muslimnya. Kemudian apa itu mukmin? Nah, ini al-mukmin ya. Karena tadi kan ada kata-kata la yu'minun. Awal mukmin, dan seseorang dikatakan mukmin apabila man aminahun nasa, apabila orang-orang itu selamat ya. Selamat apanya?
selamat darah dan hartanya. Jadi kita sampaikan orang mukmin itu dikatakan mukmin apabila sesama manusia atau orang lain, ini bukan lagi muslim, kalau di sini kan muslim tadinya. Kalau di sini tadi kan muslim, kalau di sini adalah an-nasa. Jadi dikatakan mukmin seseorang apabila orang-orang lain atau manusia-manusia yang lain apapun agama dan keyakinannya aman. Ini aminnya itu aman, ya, teramankan. Teramankan apanya? Teramankan manusia apanya? Dimaihim, ala dimaihim, yaitu darahnya. Artinya tidak mungkin menumpahkan darahnya. Wa amwalihim, dan harta bendanya. Tidak mungkin mengambil harta bendanya. Jadi ini sudah beriman. Jadi kalau tidak begitu seperti tadi ya, la yu'minun. Ya, la yu'minun. Dan kita bisa menggunakan hadis ini ya untuk sebagai kacamata melihat realitas di sekitar kita. Ya. Jadi kita ulangi lagi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Dikatakan mukmin apabila orang lain atau manusia-manusia lain aman darah dan harta bendanya dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, hadis riwayat Tirmizi 2551. Bayangkan kalau kemudian muncul alasan orang kelompok yang kemudian menghancurkan negara seperti Irak, Libya, kemudian Afghanistan, kemudian apalagi Suriah, padahal mereka mengaku beriman. Ya, korbannya banyak di sana karena perang saudara. Jadi hadisnya banyak sekali. Ya. Kalau kita memang masih ada unsur kemanusiaannya, menyaksikan api saja kita sudah takut ya, apalagi neraka. Walau ja'athum kullu ayatin, seandainya datang kepada mereka setiap ayat, ya, setiap ayat itu artinya setiap manusia yang menjadi kalimatnya, setiap juga mujizat. Jadi seandainya datang kepada mereka semua mujizat atau kullu ayatin, setiap mujizat, ya, mereka tetap tidak akan beriman. Mereka tidak disebut la yu'minun. Mereka tetap tidak beriman. Ya. Hatta yaraul adzabal alim, sampai mereka nanti melihat azab yang pedih. Jadi tetap mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena tadi mendustakan ayat-ayat Allah. Karena setiap ayat Allah didustakan, seandainya semua ayat Allah didustakan, tetap tidak beriman. Sampai hatta yaraul adzabal alim, sampai mereka berjalan masuk kepada azab yang pedih. Ya raul azab al-alim. Nah ini diceritakan di surat Al-Baqarah ini 166, 167. Mari kita lihat surat Al-Baqarah di sini. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ayatnya 166. Istabar alladina, ingatlah ketika orang-orang yang tubiu yang diikuti. Jadi ada orang yang diikuti tentu secara agama. Istabar alladina tubiu, ingatlah ketika orang-orang diikuti minal ladina tabau. Ingatlah tatkala orang-orang diikuti tabarra, berlepas diri. Jadi ingatlah tatkala orang-orang diikuti tabarra, berlepas diri, berbara'ah. Dari mana? Minal ladina tabau, dari orang-orang mengikutinya. Kenapa? Wara'aul adzab. Ini wara'aul adzab sama tadi sininya. Ya raul azab, ya. Karena mereka melihat azab. Jadi walau ja'athum kullu ayatin hatta yaraul azab. Jadi mereka tetap tidak beriman kepada ayat Allah tadi ataukah Al-Quran yang hidup tadi. Mereka tetap tidak beriman. Bagaimanapun kita memberikan penjelasan. Kenapa? Karena di awal sudah mendustakan ayat, dan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa mendustakan sebagian ayat sama dengan mendustakan seluruh ayat. Afatu minu nabi ba'din wa takfuru nabi ba'din. Apakah kalian ingin mengimani hanya sebagian Al-Quran dan mengingkarinya sebagiannya? Artinya apa? Mengingkari sebagian, hakikatnya mengingkari keseluruhan. Tapi tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik bahwa mengimani sebagian, mengimani keseluruhan. Karena kalau mengimani sebagian, mengimani keseluruhan, berarti tidak ada penolakan. Kan tadi katakan mendustakan. Harusnya memang begitu. Begitu kita mengimani sebagian, harusnya mengimani yang lain juga. Tetapi apabila kita mendustakan sebagiannya, maka pada dasarnya mendustakan keseluruhannya. Maka Tuhan bertanya, afatu minu nabi ba'din wa takfuru nabi ba'd. Jadi katakan walau ja'athum kullu ayatin, mereka tetap tidak beriman hatta yaraul adzab al-alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Dan ketika mereka melihat di sana seperti dalam ayat ini, ya,
Wa ra'aul adzaba, ini ra'aunya di sini kan bentuk apa namanya, bentuk mati. Ya. Jadi ingatlah tatkala orang-orang diikuti itu berlepas diri dari orang mengikutinya. Ya. Kenapa? Karena ternyata dia masuk ke dalam azab. Wa ra'aul adzab, dia masuk ke dalam neraka. Wa taqatta'at bihimul asbab, sehingga terputuslah hubungan di antara mereka. Jadi kita balik ke sini. Nah, jadi walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Kita ada ayat di sini. Surat Al-Araf. Allah mengatakan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Nah, jadi kenapa mereka tadi tidak mungkin beriman sampai melihat azab? Karena Al-Quran mengatakan di sini, ini Al-Quran mengatakan surat 7 1 Padang. Apa kata Allah? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Saya akan memalingkan hati orang-orang yang takabur dari ayat-ayatku. An ayati. Ayat Allah tentu tadi punya pasangannya juga. Jadi kalau dalam diri orang itu ada takabur, ada kibar, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaru. Orang yang ada kesombongan pada dirinya tidak akan bisa menemukan kebenaran pada ayatku. Ya, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, menyombongkan diri muka bumi tanpa alasan yang benar. Wa in yarau kulla ayatin, dan seandainya mereka melihat semua ayat, la yu'minu biha, tetap tidak beriman kepadanya. Seandainya melihat seluruh ayat tidak beriman kepadanya, kita kasih argumen apapun juga. Wa in yarau sabila rusdi, dan apabila tanda kalau mereka tidak beriman adalah apabila mereka melihat sabila rusdi, jalan kebenaran, jalan petunjuk, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak mengambil itu sebagai jalan kehidupan, sebagai way of life. Wa in yarau sabilal ghai, dan apabila mereka melihat jalan yang sesat, jalan yang salah, keliru, yattakhidhuhu sabila, justru diambilnya sebagai jalan, way of life. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena apa? Sama kembali lagi tadi, kadzabu bi ayatina. Sama tadi, kembali lagi tadi kepada ayat 95 atau ke 96. Kadzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai daripada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah SWT. 98. Sebelum kita pindah ke 98, ini ada ayat. Nah, tadi katakan sampai melihat azab yang pedih. Ya, ingat, Allah mengatakan ini azab. Ya. Ini adalah Rasulullah SAW bersabda. Ya, ini adalah dari Abi Musa, an Abi Musa, dari Abu Musa. Ya. Radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, Inna Allah, sungguhnya Allah, la yumli lizalimi, sungguhnya Allah SWT akan menangguhkan, ya, la yumli itu menangguhkan, lizalim, azab bagi orang yang zalim. Ya, maksudnya di dunia ini. Jadi tidak semua orang zalim langsung diazab. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Ya. Sampai ketika Allah kemudian menimpakan azab itu kepadanya, ketika pada saat nanti Allah telah mengazab atau menghukumnya, lam yuflithu, Allah sama sekali tidak akan melepaskannya. Allah tidak akan melepaskan yang bersangkutan dari hukuman dari azab tersebut. Qala, kemudian perawi mengatakan, summa qara, setelah itu kemudian Nabi membaca ayat di dalam surat Hud, surat 11 ayat 102, yang berbunyi, wa kadzalika akhzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Jadi bunyi ayatnya mengatakan, wa kadzalika, dan begitulah akhzu rabbika, azab Tuhanmu, idza akhadzal qura, apabila Allah mengazab al-qura, penduduk-penduduk negeri atau negeri-negeri, ketika penduduk negeri itu adalah zalimatun, zalim, maka mereka merasakan inna ahzahu, bahwa sungguhnya azab Allah itu alimun, sangat pedih,
syadid dan keras. Jadi alimun syadid. Jadi setelah mereka merasakan, baru merasakan bahwa azab Allah itu adalah alimun syadid. Dan ini tentu kalau kita pikirkan dengan baik-baik masuk akal. Karena kita manusia itu, kalau kita masih sehat walafiat, seakan-akan tidak ada penderitaan sakit dan sebagainya. Tapi begitu kita sakit baru merasakan, misalnya panas badan kita saja naik, ya. Itu sudah mulai kita kelabakan. Ternyata begitu lemahnya kita. Pada saat sehat, seakan-akan tidak ada hambatan, tidak ada. Pokoknya kita, semuanya adalah saya, semuanya adalah aku. Tapi begitu kita diberikan demam yang tinggi saja, sudah mulai mengigau. Ya. Ya, jadi begitu lemahnya kita, begitulah manusia. Ketika Allah menimpakan kepada azab kepada orang yang zalim itu, maka kemudian mereka baru merasakan bahwa azab Allah itu alimun syadid. Kalau merasakan saja tadi panas badan kita naik, katakanlah di atas 40 derajat, itu kita sudah mengigau. Bagaimana kalau kita di dalam neraka? Inna akhzahu alimun syadid. Benar-benar pedih dan keras. Ayat 98. Ya, jadi jemaah sekalian, harusnya iman itu memberikan manfaat. Manfaatnya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ingat, iman itu memberikan manfaat. Contohnya apa? Tadi dikatakan kalau orang beriman itu, orang lain bukan hanya orang Islam, orang lain, agama apapun, ras apapun, aman harta dan nyawanya dari tangannya, dari lisannya. Jadi harta benda orang lain, nyawa orang lain, aman daripada tangan dan lisannya. Nah, kalau begitu orang beriman, kan dunia menjadi aman, jemaah sekalian. Harusnya negara yang mayoritasnya orang beriman, orang Islam, harusnya lebih bagus. Lebih banyak wisatawan yang datang, lebih banyak pelancong. Kenapa? Aman. Ya, tidak mungkin orang diperas misalnya. Tidak mungkin misalnya orang di sana dicuri barangnya. Ya, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena dikatakan tadi al-muslimu man salimal muslimuna an yadihi wa lisani, an lisani wa yadihi. Begitu juga sebaliknya, al-mu'minun, ya. Man aminahun nasa ala nafsihi wa amwalihi. Orang lain aman dari darahnya, bukan nafsi tadi, tapi adalah darahnya. Damihi, ya, dan amwalihi. Darahnya dan harta bendanya. Falaula kanat qaryatun amanat. Tuhan berkata, kenapa tidak ada suatu negeri yang beriman? Maksudnya ini qaryatun di sini suatu negeri. Nah, sekarang ini sudah banyak negeri yang beriman sebetulnya secara lahiriah. Ini dulu turun ayat ini. Falaula kanat qaryatun amanat. Mengapa ya tidak ada negeri yang beriman? Jadi kalau menurut saya ini bukan tidak ada penduduk suatu negeri, tapi kenapa tidak ada negara yang mayoritas beriman, kira-kira gitu. Karena ini yang disebut beriman di sini karyanya, negerinya. Dari mana kita tahu ini amanat? Tak marbuto, ini apa? Tak perempuan, tak tanis ini ya. Menunjukkan ini yang beriman. Maksudnya tentu penduduknya, tapi maksudnya kalau sudah karyatun amanat, berarti kan negeri itu negeri yang beriman. Berarti kan mayoritasnya orang beriman. Jadi kenapa ya mayoritas negeri orang beriman, kira-kira begitulah. Tidak, maksudnya kenapa tidak ada mayoritas penduduknya sebuah negeri beriman. Nah, sekarang sebetulnya ada. Tapi apa faktanya? Ya seperti juga tidak beriman. Korupsinya merajalela, kejahatannya juga merajalela, pinjolnya merajalela, pinjol yang riba merajalela, sampai banyak orang bunuh diri karena terjerat pinjol. Belum lagi dengan judol juga, judi online juga. Bagi Bapak Ibu yang di Singapura, Malaysia, pinjol itu singkatan dari pinjaman online. Ya, pinjaman online. Kemudian ada lagi judi online, judol. Ya. Judinya juga banyak, padahal kan negaranya mayoritas Islam. Kalau kita keluar, menara kelihatan di mana-mana. Kalau kita pasang kuping waktu azan, suara azan terdengar dari 360 derajat, dari seluruh penjuru. Tapi kok korupsinya tidak tanggung-tanggung juga, sampai ribuan triliun misalnya. Ini korupsi atau apa kalau sampai ribuan triliun? Ya. Ini karena jemaah sekalian berbahagia menjadi tanda tanya. Alaulah kanat qaryatun amanat. Ya. Kenapa tidak ada satu negeri yang beriman? Nah, apa kata Tuhan? Kalau negeri itu beriman, harusnya fanafa'aha imanuha.
Yang harusnya imannya itu bermanfaat bagi negeri itu. Haknya kembali kepada negeri ini. Ini haknya di sini kembali kepada negeri ini ya. Kembali ke sini. Jadi kalau dia beriman harusnya imannya penduduk negeri itu bermanfaat bagi negeri itu. Negeri itu aman, tata tentrem, kertoro harjo, kan begitu. Ya. Jadi tentram, sejahtera. Ya, jadi harusnya kalau dia beriman, panafa'ah, imannya bermanfaat, ya, aman, paling teratur lalu lintasnya, kan begitu. Harusnya seperti itu. Ya, jadi Allah mengatakan kalau negeri itu beriman harusnya bermanfaat. Dan ini ada ayat yang lain dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan diturunkan barokah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Dan ini bukan hanya di kalangan pejabat atas, tapi sampai di bawah-bawah juga. Di bawah-bawah tipu-nipu terjadi. Ya, kita lihat jual beli tanah terkadang tidak benar. Banyak yang terjadi di bawah. Nah, ini kan mayoritas Islam di mas kalian. Ya. Jadi falaulah kanat karyatun amanat fanafa'aha. Jadi fanafa'ah imannya harusnya bermanfaat. Illa kecuali, nah ada kecualinya di sini. Kecuali kaumnya Yunus. Ya, maksudnya itu kaum yang menempati negeri yang ditempati Yunus. Jadi karya Yunus. Jadi karya itu Yunus, negerinya Yunus. Yang kaumnya itu beriman mayoritasnya ini. Jadi dalam Al-Quran dikatakan punya sekitar 100-an ribu orang, tapi beriman. Jadi fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lama amanu tatkala kaumnya Nabi Yunus atau penduduk negerinya Yunus itu semuanya beriman, kasyafna anhum, maka kami angkat ini, kasyafna kami angkat anhum dari mereka adzabal khizi, adab yang menghinakan ini, adzabal khizi. Sekarang kita sebetulnya tanpa kita rasakan kita mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, 50-an ribu orang Islam dibunuh seperti hewan di Gaza. Dan mayoritas umat Islam yang termasuk negara di sekitarnya, mayoritas Islam hanya menjadi penonton pasif. Ya. Di azab al-khiz ini bukan hanyalah kehinaan. Padahal dia mengaku Islam itu adalah ada jihadnya, ada perlawanannya, tapi kok di mana? Ya. Bisa Israel berbuat semena-mena seperti itu. Dikata Tuhan, ayat Tuhan mengatakan di sini, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Makanya ini surat Yunus namanya. Kaum Yunus, lama amanu tatkala kaumnya Nabi Yunus itu beriman, negerinya Nabi Yunus beriman, kasyafna anhum adzabal khizi. Kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan. Jadi kita harus lihat kalau kita terhinakan ya pasti kita tidak beriman dengan benar. Seperti tadi juga hadisnya Nabi. Ya, orang beriman itu adalah orang lain aman dari tangannya. Harta orang, nyawa orang, darah orang itu aman dari tangannya. Di kasyafna anhum adzabal khizi fil hayat. Ini dalam kehidupan dunia, jadi bukan hanya di akhirat, di kehidupan dunia saja dia. Di dalam kehidupan dunia, ya, fil hayatid dunia. Wa matta'nahum ilahi, dan kami berikan kesenangan kepada mereka, kebahagiaan dalam menempati negeri ini sampai waktu yang ditentukan. Ya. Kalau kita mau jujur jemaah sekalian berbahagia, banyak negara yang tidak Islam sekarang lebih aman. Coba kita ikuti berita-berita dari Cina. Cina itu adalah penduduknya 1,5 miliar orang dan mayoritasnya tidak beragama. Ya, di sana kalau ada korupsi ditembak mati. Ya. Saya nonton berita kemarin itu kalau di Cina kemana-mana tidak akan pernah terjadi kejahatan kepada orang. Kenapa? Orang takut. Ya. Kalau kita di sini bisa dijamret, bukan hanya dijamret, bisa dibegal. Ibu-ibu dibegal sampai menangis kayak anak kecil, saya bayangkan. Sampai begitu di masyarakat kita. Ya. Padahal ini kan orang beragama, pesantren ada di mana-mana. Kita tanya orang di Malaysia, kita tanya di mana paling banyak pesantren, pasti di Indonesia. Ya. Ulama Kiai paling banyak pasti di Indonesia. Ya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, tidak seperti yang ayat ini katakan. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu, tatkala mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum
ilahi. Kami berikan kesenangan, kebahagiaan sampai waktu yang ditentukan. Kita lihat sekarang justru negara yang paling berbahagia bukan negara Islam. Kalau berdasarkan indeks ya. Kita lihat di sini ayatnya ya. Surat Al-Araf. Surat Al-Araf surat 135. Falamma kasyafna anhumur rijsa. Tatkala kami mengangkat, menghilangkan dari mereka ar-rijs, azab kutukan. Ar-rijs itu adalah irasionalitas. Nanti kita lihat di ayat 100. Ila ajalin, sampai satu waktu yang tertentu. Hum balighuhu idahum yanqusun. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beriman, ya, ini kan kalau orang tidak beriman, diangkat musibahnya yang tadinya mereka berdoa untuk diangkat, maka begitu kami angkat dari mereka rijis, kesulitan hidupnya, sampai waktu tertentu, hum balighuhu izahum yanqusun, tiba-tiba mereka ingkar janji. Yanqus itu mereka ingkar janji. Alladzina yanquzuna ahdallah, itu tiba-tiba ingkar janji. Alladzina yanquzuna ahdallah. Mereka tiba-tiba ingkar janjinya. Izahum yanquzun. Mereka tiba-tiba mengingkari janjinya tadi ketika dia berdoa. Nah, kalau begitu kita tidak beriman. Kalau beriman tadi seperti dalam ayat ini, yaitu kaumnya Nabi Yunus. Tapi kalau begini, ini tanda orang tidak beriman. Kalau kita tarik ke atas ini ya. Nah, jadi begitu. Kita lanjut. Ini hadis lagi. Ya, 2 hari untuk bersenang-senang. Nah, kesenangannya orang beriman itu adalah sekaligus ibadah. Ingat, kesenangannya ibadah. Dan kesenangannya orang beriman itu tidak terpisah dengan kehidupan agama, kehidupan spiritual. Ya, jadi artinya inilah keindahan sebetulnya. Karena dalam sebuah negara yang mayoritas Islam harusnya tidak ada lagi gap-gap antara spiritual dan tidak spiritual, material dan non-material. Tidak ada gap-gap. Terintegrasi dengan baik. Ya, ini kita lihat ada hadis dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik. Qala berkata, kana li ahli jahiliyati yaumani fi kulli sanatin. Dulu waktu zaman jahiliyah ada 2 hari. Yaumani 2 hari fi kulli sanatin, pada setiap tahun, di mana yal'abuna fihima, mereka bersenang-senang, bermain-main, bersendagurau, bersukacita pada 2 hari itu. Jadi sejak dari dulu ada hari-hari kulturalnya ya. Secara budaya mereka peringati. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sampai ke Madinah atau hijrah ke Madinah, yang diantara yang pertama disampaikan adalah qala, Nabi berkata, kana lakum yaumani. Sekarang ada juga 2 hari. Dari Islam pun juga tetap mengakomodasi ada 2 hari. Tal'abuna fihima, yang kamu bisa bersenang-senang, bersukacita pada keduanya. Ya. Wa qad abdalakumullah. Ya. Tetapi kata hadis ini, tetapi Allah mengganti bihima, dengan keduanya yang lebih baik, khairan. Jadi dulu kalian punya 2 hari bersenang-senang, sekarang ada lagi, tetapi yang sekarang ini mengganti yang lama. Sekarang ini adalah khairan minhuma, lebih baik daripada yang dulu kau punya. Apa itu? Yaumal fitri wa yaumal adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, memang harusnya hari raya Idul Fitri itu untuk bersenang-senang, untuk bersendagurau, untuk bersendagurau dalam pengertian yang positif, untuk bersukaria seperti itu, mengunjungi sanak keluarga di Idul Fitri ataupun di Idul Adha. Kalau di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, terutama lagi di Pulau Jawa, paling ramainya adalah Idul Fitri. Kalau di negara lain, Timur Tengah dan sebagainya, biasanya di Idul Adha. Tapi apapun, berdasarkan hadis ini, Allah mengganti zaman jahiliyah dengan tempat bersenang-senang yang lebih bagus, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri disandarkan kepada fitrah kita. Fitrah manusia memang ingin bahagia, bersenang-senang. Dan Idul Adha artinya apa? Hari pengorbanan, udhiyah. Jadi kita harus, untuk mendapatkan kesenangan, harus berkorban. Mengorbankan apa? Mengorbankan ego kita. Kalau tidak mengorbankan ego kita, yang terjadi adalah kekacauan, chaos. Kenapa? Semua orang mendahulukan kepentingan, pasti terjadi chaos. Tidak mungkin bersenang-senang. Yang terjadi adalah saling bersih tegang, saling berkelahi, saling berperang satu sama lain. Nah, jadi
Ini adalah hadis dari Imam Nasai, nomor 1538. Jadi hari raya Idul Fitri itu tempat bersenang-senang. Jadi pada saat itu orang bisa kemana-mana, mengunjungi sanak keluarganya, makan-makan dan sebagainya pada saat itu. Memang untuk itu. Jadi tidak perlu kita mengkritik karena Nabi sudah bilang begitu. Ya, tentu saja bukan pada hari Idul Fitri saja, maksudnya dalam rangkaian Idul Fitri, dalam rangkaian Idul Adha. Makanya di dalam Idul Adha pun juga 4 hari berturut-turut dilarang berpuasa supaya pas orang bisa makan di sana. Yang pertama adalah hari nahar. Ditambah 3 hari berikutnya hari tasyrik. Jadi 4 hari kalau Idul Adha. Nah, seperti itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau berdasarkan hadis ini, ya hanya tradisi Indonesia, dan tradisi ini menurut saya ya, itu menurut saya, kecuali kalau sudah satu kampung, menurut saya ya kurang tepat. Kan ada di kita tuh kalau habis Idul Fitri besoknya langsung berpuasa Syawal. Kan begitu. Berpuasa Syawal. Nanti setelah puasa Syawal 1 minggu baru puasa baru lebaran lagi berikutnya, namanya lebaran ketupat. Ini kan sesuatu yang tidak ada ya. Harusnya berdasarkan ini Idul Fitri, habis itu kita bersenang-senang. Kalau mau berpuasa ya, setelah itulah 1 minggu setelahnya kira-kira. Setelah sudah mulai meredup, sudah mulai meredah ya. Sudah mulai tidak ada lagi tamu-tamu yang datang. Karena kan kesempatan untuk saling mendatangi. Datang-mendatangi itu menunjukkan bahwa mereka masih ingat kita. Saya masih ingat mereka, seperti itu. Ya. Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Kenapa tadi jemaah sekalian? Karena Al-Quran mengatakan tadi di ayat ini kan tadi kan, di mana tadi? Di ayat di atasnya tadi. Kita kembali ke sini, coba lihat, ingatkan kembali surat Yunus tadi ini. Ayatnya tadi 90 ya. Ya 98 ya. Kasyafna anhum adzabal khizi fil hayati dunya ini. Wa matta'nahum. Kami berikan kesenangan kepada ilahin sampai waktu tertentu. Ya. Jadi Tuhan mengatakan begitu. Ya, jadi dengan demikian hidup ini tidak perlu terlalu tegang, stres. Ya, biasa, gembira, senang. Ya, pokoknya bahasa Jawanya itu tata tentrem kertor harjo. Tata tentrem kertor harjo. Ya. Ya, tentram dan sejahtera, kan itu intinya, tentram. Kalau negara seperti ini kan enak tuh ya. Banyak orang datang, seperti coba kita lihat, orang berjubel datang ke Singapura, bukan hanya berjubel datang ke Singapura, tapi berjubel orang mau menjadi warga negara Singapura, luar biasa. Kan harusnya negara Islam harusnya seperti itu jemaah sekalian. Seperti pada zaman Nabi dulu, orang berjubel mau jadi warga negara Madinah. Kenapa? Enak, aman, tenang, kan begitu. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian serbagi, harusnya negara yang mayoritas Islam seperti itu. Tapi kapan? Yaitu apabila tadi benar-benar beriman, karena kalau dia benar-benar beriman, orang lain aman. Ya, harta orang lain, nyawa orang lain aman dari tangan dan lisannya. Nah, sekarang ini adalah ancaman. Nah, kalau ada negara tertentu, dia bisa kaya karena pakai senjata, ngancam orang, ngambil harta kekayaannya negaranya orang. Seperti sekarang masuk ke Ukraina, dia katakan, tidak, kamu harus kasih saya 50% daripada harta kekayaan negaramu. Ya, paksa kan, ditodong pakai senjata itu, kalau enggak ya nanti paling tidak sekarang sudah mengatakan saya hentikan semua bantuan. Ya, akhirnya kemudian nanti kamu akan diambil negaranya sama Rusia, kira-kira gitu, ditakut-takutin. Nah, Islam tidak seperti itu. Ingat, Al-Quran mengatakan, walau sya'a rabbuka, seandainya Tuhanmu mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhanmu mau, niscaya pasti, lamnya taukid, pasti berimanlah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kulluhum jami'a, semuanya. Sudah ada kata kulluhum tambah jami'a. Tiap-tiap mereka, semuanya. Ya. Jadi kata-kata kullu itu tiap-tiap orang, jami'a semuanya, tanpa kecuali. Coba. Kalau Allah mau. Artinya apa? Ini bisa dipahami secara langsung bahwa kalau begitu Allah membiarkan ini tidak dipaksa, tidak disatukan, tidak beriman semuanya, tidak berasa beriman, supaya mereka diberikan kesempatan, kebebasan untuk memilih. Karena harta kekayaan manusia paling berharga adalah kebebasan. Kalau kebebasan sudah tidak ada, tentu tidak ada lagi kan. Ya. Makanya tidak ada negara yang mau dijajah. Kenapa? Karena penjajahan artinya perampasan kemerdekaan.
Rampasan kemerdekaan. Jadi sebetulnya jemaah sekalian, tidak ada manusia menentang ras lain sebetulnya. Yang ada adalah memaksakan kehendak pada suatu wilayah. Kalau kita misalnya bersikap memberikan kebebasan, keluasan kepada suatu masyarakat, pasti dia senang. Ya. Karena yang ditentang manusia adalah dicabut kebebasannya. Maka di sini dikatakan seandainya Allah mau, artinya dipaksa, pasti semua orang beriman. Tapi Allah sendiri tidak mau memaksa. Ingat, Allah sendiri tidak memaksa. Ya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Afa anta tukrihun nasa? Apakah pantas engkau memaksa manusia? Ini pertanyaan. Pertanyaannya di sini adalah ini. Apakah pantas engkau Muhammad memaksa manusia untuk beriman? Maksudnya ini beriman. Ya. Apakah pantas kamu memaksa orang untuk beriman di sini? Ya. Apakah pantas engkau memaksa manusia untuk beriman? Ya. Hatta yakunu mu'minin, sampai semuanya beriman. Apa pantas kamu paksa manusia sehingga semuanya beriman ini? Ya. Artinya tentu tidak pantas. Ya. Jadi seandainya di sini berarti yang dipahami sebaliknya. Apa anta di sini berarti pertanyaan retorik. Berarti yang dipahami adalah tidak pantas. Ya. Apakah pantas engkau memaksa manusia untuk beriman? Tidak pantas. Kenapa? Allah sendiri membiarkan mereka memilih beriman atau tidak beriman. Di tempat lain dikatakan, man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang beriman, silakan beriman. Siapa mau ingkar, silakan ingkar kafir. Tapi setiap pilihan, kata Tuhan, ada akibatnya. Ya, imma syakira wa imma kafura. Kata Tuhan, terserah kamu mau bersyukur atau mau kufur. Tapi ingat, inna tanna lil kafirina salasila wa aglala wa saira. Tapi kalau kalian kufur, imbalannya seperti ini. Salasilan wa aglala wa saira. Kamu nanti akan dibelenggu di akhirat. Sebaliknya kalau kamu beriman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, jadi kalau kamu beriman, kamu akan meminum sepuas-puasnya dan tidak akan pernah habis dari sumber mata air yang diminum oleh orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya. Jadi dia akan minum hamba-hamba Allah dari sana. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan ayat ini, tidak boleh dipaksa orang beriman. Tidak boleh sama sekali. Allah telah memberikan kepada manusia kebebasan, namanya free will. Kemauan bebas, kehendak bebas. Will, kemauan, free, bebas. Ini berikan. Mau beriman silakan. Yang Allah hukumi di dunia ini adalah mengganggu orang lain, membunuh, ya, mengambil harta orang lain. Itu ada hukumannya tuh. Ada hukuman qisas, ada hukuman potong tangan, dan sebagainya. Tapi selama tidak mengganggu orang, silakan. Mau beriman silakan, mau ingkar silakan. Toh semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kembali kepada Allah. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah SWT yang alimil ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui dengan sempurna alam gaib dan alam syahadah. Kita semua akan dipindahkan ke sana. Jadi coba kita lihat indahnya. Tidak ada paksaan, tidak boleh dipaksa orang. Bahkan terhadap anak kita sendiri sekalipun. Lihatlah Nabi Nuh, apakah dia paksa anaknya? Terhadap istri kita sekalipun, apakah Nabi Nuh memaksa istrinya? Terhadap suami kita sekalipun, apakah Asia memaksa suaminya? Ya. Terhadap kerabat kita, paman kita misalnya, apakah Nabi Muhammad memaksa pamannya Abu Lahab? Tidak. Jadi tidak ada paksaan. Ini yang dimaksud dengan la ikrah. Ini sama dengan ikrah. Tukur itu ikrah juga. La ikrah fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Di ayat lain dikatakan, fadzakir, wahai Muhammad, beri peringatanlah. Fadzakir innama antum zakir. Beri peringatanlah. Tapi ingat, fadzakir innama, hanya saja. Antum zakir. Wilayah kamu hanya sebatas pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitirin. Kamu saya tidak berikan hak untuk memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitirin. Illa man tawalla kafar. Bagaimana kalau yang menolak dan ingkar? Itu urusan saya, kata Allah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina yabaun summa inna alaina hisabun. Kalau di mereka ingkar, mereka menolak atau ingkar, itu urusan saya, urusan Allah. Allah nanti akan memberikan azab yang besar. Kenapa? Pasti cepat atau lambat kembali kepada kami.
Inna ilaina iyabahum. Pada hakikatnya sadar atau tidak sadar mereka sedang berjalan kembali kepada kami, kata Tuhan. Wa inna alaina, dan kepada kewajiban kamilah hisabahum, untuk menghisab mereka. Jadi nggak perlu kita, sudah ada mekanismenya, sudah ada sistem yang dibuat Tuhan. Ya, kepada nabinya saja dikatakan innama anta muzakir, kamu hanyalah pemberi peringatan. Kepada nabinya saja dikatakan la ikraha fiddin. Ya. Nah sekarang jemaah sekalian berbahagia, kalau ada kebebasan, jadi intinya kebebasan ini free will. Ya, itu kita lihat sini kebebasan, kita sebut dengan free will ya. Free will. Nah, ini adalah kebebasan memilih ya. Keinginan bebas ya, kemauan bebas. Kita saya tulis kebebasan. Kemauan kita bebas melakukan apa saja selama tidak melanggar hak orang lainnya tadi. Tidak menumpahkan darah, tidak merusak orang dengan lisan dan tangan kita. Kita bebas, kebebasan, keinginan bebas, kemauan bebas. Ya. Nah, karena ada kemauan bebas, bagaimana caranya memilih? Ya. Memilih yang benar dan yang salah. Allah berikan alat, tools. Ya. Allah berikan alat di sini nih. Jadi ini nanti ada alatnya. Apa alatnya itu? Namanya akal. Ya. Aklun, ya, aklun. Bahasa kita tulis Arabnya aklun. Akal, aklun. Aklun. Ya. Ini ada akal nanti, aklun. Ya. Nah, nanti ayat berikutnya 100 ini penting sekali kita pahami. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, saimin, saimat, coba jangan lewatkan ayat 100 ini. Ya. Ini penjelasannya ayatnya sangat penting. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu perbandingan ayat ini. Ya, kita lihat di sini. Surat An-Nahl. Ya. Surat 16 ayat 93. Apa kata Allah? Walau sya Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum, niscaya Allah menjadikan kalian ummatan wahidatan, satu umat saja, semuanya umat Islam. Ya. Tidak berbeda, tidak ada mazhab-mazhab, umat Islam. Tidak ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Hambali dan sebagainya, dan tidak ada mazhab Sunni, Syi'ibadi. Pokoknya Islam saja, ummatan wahidatan. Walakinani, berarti kan tidak. Walau seandainya, akan tetapi. Jadi Allah tidak menghendaki kita jadi satu umat. Kenapa? Allah menginginkan kita menjadi satu umat secara sukarela dengan menggunakan tadi free will kita. Walakin akan tetapi yudhillu man yasha. Allah membiarkan sesat siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan berikan hidayah kepada siapa yang kehendaki. Istilahnya di ayat lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau ingkar silakan. Dan apa kata Tuhan, ingat? Walaupun kita bebas, tidak dipaksa, tetapi walatus alunna amma kuntum tamalun. Oh, kalian pasti diminta pertanggungjawaban dari apapun yang kalian pilih di dunia. Kerjakan itu pilihan. Kalian memilih untuk menjadi beriman, untuk sesat, untuk mengikuti petunjuk, itu ada pertanggungjawabannya. Jauh sebelum filsafat-filsafat membicarakan dengan rinci, Al-Quran luar biasa, sangat-sangat melampaui filsafat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa filsafat adalah induk pengetahuan, the mother of knowledge, maka sebetulnya tidak. The mother of all knowledge adalah Al-Quran. Al-Quran lah. Ya. Ini kan filosofi sekali, berbicara tentang free will, free choice. Setiap choice kita, setiap pilihan kita dipertanggungjawabkan. Ya. Walatus alunna amma kuntum tam. Kalian pasti nih. Taukidnya di sini dua, lam taukid dan nun tasydid. Kalian benar-benar pasti akan diminta pertanggungjawaban. Amma tentang apa-apa kuntum kalian dulu di dunia, pilih. Ya. Amma kuntum tamalun. Jadi kita diminta pertanggungjawaban. Jadi Tuhan mengatakan silakan bebas, mau kafir silakan, mau mengikuti kesesatan silakan, mau mengikuti petunjuk silakan. Tapi ingat, setiap pilihan ada pertanggungjawabannya. Setiap pilihan dimintai pertanggungjawabannya. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Kembali ke sini. Nah, coba kita masuk ke ayat 100. Ya, perhatikan dengan memahami ayat ini tadi, kita baca lagi supaya kita tahu ayat 100-nya. Walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah tahu, Allah mau, Allah menjadikan beriman seluruh manusia.
Kalau di surat An-Nahl tadi, kalau Allah mau, Allah jadikan satu umat seluruh manusia. Orang beriman, umat beriman. Nah, karena Allah sendiri tidak mau, kan Anda seandainya berarti kan tidak. Allah tidak menghendaki semua orang beriman. Artinya bahwa tidak kalau mau apa namanya, kalau mau dipaksa untuk beriman oleh Tuhan, dikunci aja hatinya supaya semuanya beriman. Tetapi maunya Allah mengatakan beriman tetapi sukarela, ya gitu. Berdasarkan temuan pribadinya. Maka oleh sebab itulah, apa anta tukrihun nas, apakah engkau memaksa manusia untuk beriman sementara Allah sendiri tidak menyeragamkan. Jadi Tuhan tidak melakukan penyeragaman. Tuhan tidak melakukan uniformisasi, uniform. Ya. Allah memberikan kepada kita semuanya freedom, bukan uniform, tapi freedom, kebebasan untuk memilih. Ya. Jadi apa anta tukrihul nasa hatta yakunu mu'minin. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah paham ini, mari kita pindah ke ayat 100. Ya. Nah, sebelum kita lihat 100, kita lihat background-nya dulu. Ya. Manusia itu, Pak Bu sekalian, kekuatannya ada di sini nih. Ini adalah superkomputernya manusia ini, cuma di sini. Superkomputer manusia ini. Ini namanya hardware-nya di sini. Ya, hardware-nya. Ya. Lalu software-nya apa? Akal. Tidak kelihatan. Kalau di komputer kita, software-nya mungkin masih bisa dirabah. Tapi kalau di sini nggak kelihatan sama sekali. Dia adalah non-material murni. Ya, ini adalah hardware-nya. Dan hebatnya, hardware ini tidak pernah direvisi, tidak pernah diperbaiki. Yang namanya komputer sekarang, sudah berapa seri? Seri Intel sudah berapa? Ya. Sudah berapa seri-serinya sekarang software? Ya, setiap saat ada yang namanya updating, update. Kalau ini nggak pernah. Dari dulu samanya Nabi Adam sampai sekarang, sama semuanya. Luar biasa. Ya. Sudah sempurna secara potensial. Ya. Nah, sekarang dimasukkan sebagai apa masalahnya dengan ini tadi? Apa masalahnya dengan ini? Ya, coba kita lihat ini. Wa ma kana li nafsin. Nah, ini baru beriman di sini, bicara tentang beriman. Ya. Jadi Allah menghendaki orang beriman, tapi tidak dipaksa, tetapi maunya secara sukarela. Nah, sekarang Allah mengatakan, maka nali nafsin. Tidak mungkinlah orang itu beriman. Tidak mungkinlah seseorang itu. Makana itu tidak mungkin. Nima ketemu dengan kana, artinya tidak mungkin. Makana tidak mungkinlah li untuk nafsin seseorang, antum yang untuk beriman, illa kecuali. Jadi maknya di sini, ilahnya di sini. Ini sini adalah negasinya, ini adalah ilahnya. Tidaklah mungkin seorang itu beriman ilah kecuali biidznillah, atas izin Allah. Lo tahu kan kebebasan tadinya. Nah, kebebasan itu digunakan dengan menggunakan alat. Alat itu namanya izin Allah. Jadi kita bebas, tapi diberikan alat untuk menggunakan kebebasan itu. Alat itulah yang disebut dengan biiznillah. Nah, biiznillah. Kecuali atas izin Allah. Biiznillah. Ini satu kalimat ini. Kemarin kita bicara tentang proposisi, statement. Ini satu statement, satu proposisi. Ya. Berikutnya proposisi yang kedua. Ya. Proposisi yang kedua. Jadi kita pahami ini satu proposisi, satu pernyataan. Kemudian pernyataan berikutnya. Ya. Wa yaj'alur rijsa. Wa yaj'alur rijsa, dan Allah akan menimpakan ar-rijs, yang tadi ar-rijs. Kemurkaan. Di sini diartikan kemurkaan. Ya. Bisa juga dengan distorsi, bisa murjiah ini bisa distorsi, bisa falasi, ya, bisa disorientasi, banyaklah rijas ini. Bisa juga dosa, ya. Bisa ada kedurhakaan, kemurkaan, bisa macam-macam. Dia Al-Quran juga macam-macam terjemahan rijas. Tapi intinya adalah kalimat kedua atau proposisi yang kedua. Wa yaj'alur rijsa, Allah memberikan kemurkaan ala kepada siapa? Alladzina, orang-orang ini. Orang-orang la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya. La yaqilun ini. Ya. Jadi kemana Allah menimpakan kemurkaannya? Bukan kepada orang yang tidak salat, bukan kepada orang yang tidak puasa, tetapi kepada la yaqilun, alladzina la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya. Jadi artinya penggunaan akal lebih prinsip daripada yang lain. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Coba kita anggap ini sebagai satu premis.
Kemudian ini adalah premis berikutnya. Coba bikin konklusinya ataukah natijanya. Apa yang terjadi? Ya, simpulannya sederhana kan? Berarti orang tidak mungkin beriman kalau tidak menggunakan akalnya. Ya. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak menggunakan akalnya, itu pengakuan verbal belaka. Itu hanya lip service. Itu hanyalah biafwahihim, hanya mulut-mulut mereka saja. Tidak ada di dalam kalbu mereka. Ya. Sama dengan orang Arab Badui, orang Arab pedesaan yang datang kepada Nabi mengatakan, waqalatil arabu amanna. Orang-orang Arab pedesaan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah Muhammad, amanah, kami telah beriman. Tapi apa kata Nabi? Turun ayat kepada Nabi, kul katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman, coba. Lam tu'minu, walakin kulu aslamna. Kamu baru boleh mengatakan aslamna, kami telah menyerah, kami tidak kuasa lagi memerangi kaum Muhammad. Kenapa? Lam yadkhulil iman fi qulubikum. Apa itu qulub? Akal di sini. Untuk masuknya ke dalam kalbu melalui penalaran akal. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat sini. Kita lihat surat apa namanya? Surat 22 ya. Ayatnya 46. Afalam yasiru fil ard? Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakunu, bukankah mereka punya apa? Lahum, bagi mereka qulubun, kalbu. Untuk apa kalbu ini? Yaqiluna biha, digunakan untuk memahami akal, analisa dengan kalbu ini. Biha di sini kalbu. Jadi kalbu ini digunakan untuk berakal ini. Qulubun yaqiluna biha. Jadi qulubun yaqiluna biha. Buat apa itu kalbu? Yaqiluna biha. Kira-kira itulah. Buat apa itu kalbu? Yaqiluna biha. Ya. Kalau begitu, yaqiluna itu kerja apa? Kerja daripada kalbu. Nah, begitu kalau dibalik. Nah, sekarang dikatakan di sini, ya. Alladzina la yaqilun berarti artinya apa? Artinya mereka belum masuk ke dalam kalbunya tadi. Kata Nabi tadi. Walakin kulu aslamna lam yadkhulil iman fi qulubikum. Jadi belum masuk iman itu ke dalam kalbu kalian. Untuk masuk di dalam kalbu harus apa? Proses penalaran. Yaqiluna. Harus yaqiluna biha. Harus yaqiluna biha. Ya. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, penggunaan akal ini sangat penting sekali dalam Islam. Siapa yang beragama tidak menggunakan akalnya, penalarannya, analisisnya, maka beragamanya bukan iman, tetapi namanya dogmatika, dogmatisnya. Apa itu dogmatis? Pokoknya harus seperti ini. Tidak ada argumentasi, tidak ada langkah-langkah nalar, tidak ada step-step nalar. Pokoknya, ya. Nah, inilah dia. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan kita lihat, adakah orang yang tidak ada rijsnya? Ada, coba kita lihat sini. Orang yang tidak ada rijsnya. Kita lihat di sini surat Al-Ahzab nih. Kita langsung loncat, karena waktu kita terbatas, kita langsung ke sini. Ini surat 33 ayat 33 nih. Ya, 33. Innama, hanya saja, yuridullah, Allah menginginkan. Jadi Allah hanya menginginkan pada orang tertentu. Untuk apa? Liyudhiba ankum rijsa. Untuk dihilangkan dari kalian ar-rijs ini tadi, rijs. Ya. Di sini diartikan kotoran dosa. Tadi bisa dikatakan distorsi, disorientasi, atau kemurkaan Allah, bisa lah macam-macam. Jadi Allah hanya, ini persis sama rijs nih, coba lihat di sini, rijs. Ya. Ini rijs sama di persis ini. Sin juga. Pakai alif lam ma'rifah juga nih, coba lihat, persis sama nih. Ar-rijs. Ya. Jadi innama yuridullah, hanya saja Allah menginginkan apa? Liyudhiba, untuk menghilangkan ankum dari kalian dari rijs. Siapa itu? Ahlul bait, ahlal baiti. Jadi ahlul bait itu bukanlah mazhab. Ahlul bait itu Al-Quran. Ya, namanya mazhab itu pemahaman, karena mazhab itu dari kata sahabat. Kita tidak bisa memahaminya langsung, harus pergi kepada ulama ahlinya. Ya, nah sekarang nggak perlu, ini sudah tertulis, nggak perlu datang ke ulama. Wahai ulama, apa itu ahlul bait di sini? Nggak perlu. Ya, ahlul bait ya keluarga Nabi, semua orang mengatakan begitu. Persoalan siapa saja keluarga Nabi nggak penting, tapi keluarga Nabi intinya di sini. Bahwa keluarga Nabi, dan ini masuk di dalam syahadat kita, dalam apa selawat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Muhammad. Yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi mencintai ahlul bait itu sama dengan mencintai kesucian, karena tidak ada dosa nih. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian, tathira, dengan sesuci-sucinya.
Yang disebut suci sesucinya tidak ada rijas sesedikit apapun di dalam kalbunya. Kalau kita ini semuanya termasuk Al-Fakir ini, oh banyak sekali rijas kita harus kita akui. Ya, berbicara berdasarkan hawa nafsu, bertindak berdasarkan hawa nafsu kita banyak sekali rijasnya. Ya. Nah, yang tidak ada rijas pada dirinya adalah Ahlul Bait. Kalau tidak ada rijasnya Ahlul Bait itu artinya apa? Berdasarkan ayat ini, berarti dia adalah induk daripada keimanan. Mereka adalah induk daripada keimanan ini. Ya. Mereka lah yang tidak pernah salah akalnya. Ya. Karena tidak ada tadi rijasnya. Ketika tidak ada rijasnya, berarti selalu menggunakan akal yang benar. Bukanlah, tetapi yakilun. Dan mereka adalah induk orang beriman. Namanya Amirul Mukminin. Ya. Induknya namanya Amirul Mukminin. Berarti apa artinya? Amirul Akilin. Ya. Jadi kalau dia di sini Amirul Mukminin, dia juga Amirul Akilin. Ya. Pemimpinnya orang-orang berakal. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Nah, inilah tahap-tahapan orang beriman dalam Islam luar biasa. Jadi intinya adalah beriman itu harus sukarela dan beriman itu harus menggunakan penalaran akal. Ya, supaya apa? Supaya hilang rijas pada diri kita, hilang falasi, hilang distorsi, hilang disorientasi, hilang bias-bias dan sebagainya. Terakhir kita lihat ada hadis di sini sebelum kita tutup. Pena diangkat dari 3 orang. Ya, ini adalah hadis dari Ibnu Majah nomor 2031. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ini, ya. Kita langsung aja kepada Rasulullah bersabda, ini panjang ya jalurnya ya. Ini adalah Rasulullah bersabda. Nih. Jadi Rasulullah SAW berkata, Rufi al-qalamu an salasatin. Akan diangkat kalam. Kalam apa artinya? Catatan. Tidak dihitung. Kira-kira gitu lah. Tidak dihitung dosa. Ya, Rufi al-qalam itu artinya kalam diangkat. Artinya yang namanya diangkat kan berarti tidak menggores. Tidak mencatat. Ya. Jadi tidak tercatat ya, amal-amalnya orang yang memiliki 3 ciri ini. Ansalasatin, dari 3 jenis manusia ini. Yang pertama, anin naimi hatta yastai kidwa. Ya. Jadi anin naim hatta yastai kidwa. Yaitu diangkat pena atau tidak dicatat orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau orang tertidur, ya tidak dicatat. Karena tidak ada perbuatan baik dan buruk di sana. Ya. Jadi kalau ada orang tertidur dan dia misalnya terbuka auratnya, tidak dihitung dosa. Kenapa? Karena karena dia tertidur. Ya. Makanya yang ada adalah kalau kita ingin tertidur, jangan di tempat yang terbuka. Terutama kalau perempuan. Wa'an as-sabir wa'anis sabiri hatta yakbara. Juga diangkat pena dari anak-anak sampai dia dewasa, dewasa, yaitu akil balik. Ya. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yakila au yufiqa. Diangkat juga pena dari orang yang gila sampai yakila. Ini menggunakan kata yakila, sampai akalnya kembali bekerja. Ya, dari sini kita lihat bahwa akal yang menjadi penyebab kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Hatta yakila atau yufiqa, ataukah dia sadar. Jadi kesadaran itu muncul dari akal. Sadar. Ya. Nah, jadi nilai jemaah sekalian terbagi menunjukkan begitu pentingnya akal, karena akal kita menjadi mukallif, orang yang diberikan kewajiban memikul agama. Terima kasih banyak. Ini lewat jauh. Selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara kita, ikhwan, akhwat yang berpuasa di bagian timur sana. Semoga puasanya menjadi puasa yang membebaskan dari azab api neraka. Yang mau bertanya dipersilakan kalau ada. Kalau enggak, ya kita selesai sampai di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Barakallahu fi. Ustaz, kembali kepada hakikat ni cuma ada Allah, dan bermakna juga mafhum mukhalafahnya cuma ada hukum-hukum Allah. So kita suka tak suka, kita tidak mampu walau sesaat keluar daripada akibat-akibat, sebab akibat hukum tadi. Beri pencerahan sejauh mana kita pada hakikatnya dapat gunakan free will tadi sesuka hati kita. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita sampaikan dulu bahwa semua peradaban-peradaban yang hancur, mulai daripada peradaban Babilonia atau Sumeria,
peradaban Persia, banyak peradaban Yunani, Romawi, Mesir kuno dan sebagainya, peradaban Maya di Amerika Utara sana. Semua peradaban itu hancur karena melanggar hukum sebab akibat. Jadi yang melanggar hukum sebab akibat. Kalau mereka mengikuti hukum sebab akibat dengan benar, ya tidak mungkin dia hancur. Ingat, hukum sebab akibat itu, cause and effect itu adalah bahasa Inggris, bahasa Barat. Itu adalah Western culture, budaya Barat lah seperti itu. Tapi kalau dalam pandangan Islam sebetulnya bukan hukum sebab akibat, lebih disebutnya dengan sunnatullah. Ya, itu hukum Allah sebetulnya. Ya, jadi sunnatullah. Nah, siapa yang melanggar sunnatullah, dia akan hancur binasa, siapapun juga. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita menggunakan free will kita tadinya? Yaitu sejauh kita tidak melanggar hukum cause and effect, sebab dan akibat. Ya, contohnya saja, kalau kita ganggu orang, itu kan menciptakan sebab yang buruk. Pasti efeknya, akibatnya pasti buruk. Orang itu marah ke kita, terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan, terjadi nanti ketegangan, terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan, penumpahan darah, dan sebagainya. Oleh sebab itulah, jangan kita menciptakan sebab yang buruk dengan mengganggu orang. Ya. Makanya tadi dikatakan orang beriman itu tidak mungkin mengganggu orang. Karena orang beriman itu adalah orang yang orang lain aman harta dan darahnya dari gangguan orang beriman tersebut. Atau orang Islam itu adalah orang yang sesamanya orang Islam selamat dari lisan dan tangannya. Nah, seperti itu. Apa artinya selamat? Orang Islam itu tidak mungkin melakukan perbuatan, memulai perbuatan dengan memilih sebab-sebab yang buruk. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau sebab buruk kita pilih, maka otomatis efeknya buruk juga. Yang bisa kita pilih free will kita hanya pada sebab, sama pada cause saja. Tidak bisa kita memilih pada efek. Kita hanya bisa memilih pada level cause, sebab. Tapi kita tidak bisa memilih pada level efek. Kenapa? Karena efek itu adalah otomatis terjadi apabila sebabnya kita pilih. Begitu kita getok kepalanya orang, pasti orang itu marah kepada kita. Minimal dia melototin kita, kan begitu. Ya, itu otomatis. Begitu kita pukulkan ini tujuh kita ke tembok, pasti sakit, gitu. Jadi karena kita memilih untuk memukul tembok, maka kemudian tangan kita menjadi sakit. Kita akan meringis, ya, kesakitan. Nah, jadi artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? Free will itu bekerja pada cause, bukan efek. Ya. Itulah sebabnya diberikan kita akal untuk memilih cause-cause, sebab-sebab yang baik. Dan penuntun lain daripada cause-cause itu adalah agama, Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita sebab-sebab yang baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangan. Ada satu pertanyaan Ada dan pertanyaan lagi ya? Baik. ya, dan pandangan dari Pak Andes. Baik ya. Kita ke sini dulu. Ya, ini ada dari dua nih, ada dari Pak Burhan juga ya. Jadi cuma saya nggak apa-apa, bagi yang sudah buka puasa silakan mendengarkan sambil makan ya, yang sudah buka puasa di timur sana. Ini dari Pak Andes ya. Ternyata terjemahan yang lebih tepat adalah Allah membiarkan sesat. Ya, benar sekali. Masa Tuhan menyesatkan umatnya? Nggak mungkin lah. Jadi kita dari akal dulu. Tidak mungkin Tuhan yang menyesatkan manusia, nggak mungkin. Tuhan bukan maha menyesatkan. Tuhan itu adalah maha memberi petunjuk. Ya, salah satu namanya Allah adalah Al-Hadi. Ya, tidak ada nama Allah itu Ad-Dhalli yang menyesatkan. Yang ada adalah maha memberi petunjuk. Jadi itu harus kita pahami dulu. Jadi kita artikan membiarkan sesat. Ya. Bukanlah menyesatkan seorang. Nggak mungkin Allah sesatkan. Ya. Tuhan itu tidak adil kalau menyesatkan seseorang, apalagi hambanya. Kalau kita membaca bahwa Allah itu menyesatkan, terkesan Allah itu menyesatkan, betul sekali. Jadi harusnya membiarkan sesat. Ya. Jadi saya kira ada benar. Harusnya terjemahan kita harusnya membiarkan sesat. Kenapa ya? Tuhan tidak intervensi. Kenapa? Dia sendiri tidak minta Tuhan untuk intervensi kok. Nah, disinilah pentingnya diantaranya doa. Doa itu artinya apa? Meminta Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Sambil ingat dengan catatan, sambil kita memilih sebab-sebab yang baik tadinya. Kos-kos yang baik. Sebab-sebab yang baik. Ya. Kemudian dari Pak Burhan. Ya, ini titipan juga ini, titipan soalan, titipan pertanyaan. Berarti ini just tip juga, jasa titipan juga. Mazhab Ja'fari berpandukan imam-imamnya bagi segala tuntutan dalam agama, dan imam untuk zaman sekarang merupakan Imam Mahdi yang tersembunyi.
bukan tersembunyi, yang goib ya. Goib dan tersembunyi berbeda ya. Jadi kalau ada masalah yang perlu jawaban dari segi agama, umatnya berpenuh kepada yang dulu dididik oleh Imam Mahdi, yaitu para ulama yang disebut dengan marja, tempat kembali, ulama yang dijamin paling tinggi itu. Jadi kalau ingin mendapatkan panduan masalah hukum, kembali kepada ulama yang dulu dididik. Kan dulu waktu Imam Mahdi gaib 2 periode, gaib sugra dan gaib kubra. Sugra itu mempersiapkan, oh ini nanti mekanismenya seperti ini, karena saya akan pergi, kira-kira gitulah. Nanti yang melaksanakan tugas guidance itu atau guide itu adalah orang ini, yaitu orang mencapai derajat di kalangan kalian paling sempurna ilmu agamanya. Ini di kalangan kita, ya paling sempurna ilmu agamanya. Maka pada paling sempurna ilmu agamanya tentu bisa ketahuan melalui lembaga-lembaga keagamaan yang disebut dengan pesantren atau hauza. Siapa yang paling baik di sana, nah dialah yang disebut dengan marja, ya kepadanya lah kita bertaklid, maka terkadang disebut dengan marja taklid. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.